Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Kang Ayun yang sudah kena mental melihat penampakan hantu Yena yang sebenarnya adalah garam yang sedang menyamar. Kang Ayun yang masih tidak percaya dengan penampakan hantu Hyena saat ini tentunya menangis tanpa henti, tapi dia tidak bisa berkata apapun. Belum lagi arwah Hyena yang terus tersenyum padanya membuat kesan menyeramkannya semakin mencekam hingga Kang Ayun mulai berpikir ke sana kemari. Kang Ayun yang gemetaran berpikir apakah yang dikatakan Saman Bek itu benar jika arwah pendendam ini datang untuk membunuhnya. Kang Ayun yang berbicara sambil patah-patah menanyakan apakah dia benar-benar hiena, tapi arwah hiena tidak menjawabnya sama sekali. Karena sudah waktunya menyelesaikan defense punishment, Sekretaris Baik menyuruh tim IT untuk menggunakan suara Nona Hiena dan berbicara dengan Kang Ayun. Bagaimana bisa mereka mengeluarkan suara hiena? Tentu saja semua itu berkat bantuan AI yang dapat menirukan suara orang dengan hampir sempurna. Garam yang sudah dilatih tentunya menggerakkan mulutnya sesuai dengan naskahnya. Dan dia berkata, "Kang Ayun, kenapa kau melakukan ini padaku?" Lanjut arwah hiena itu kemudian berkata, "Apakah aku sudah melakukan kesalahan pada kalian? Kenapa mereka sangat membencinya tanpa alasan yang jelas?" Arwah hiena bertanya apakah dia tahu kalau dirinya sangat menderita selama hidupnya karena mereka tidak ada henti-hentinya menyiksanya sampai dirinya mati. Arwah Yena berkata dirinya benar-benar sangat membenci mereka, dan bersamaan dengan itu apartemennya Kang Ayun mulai gonjang-ganjing. Tentu saja Kang Ayun berpikir kalau semua ini adalah kekuatan mistis dari arwah pendendam, dan Kang Ayun yakin kalau dia datang kemari hanya untuk membunuhnya. Kang Ayun kemudian berteriak meminta maaf pada Yena sampai berulang kali. Bahkan Kang Ayun sampai berkata kalau dirinya sangat menyesal. Kang Ayun terus memohon supaya Yena melupakan semua dendamnya dan kembali saja ke alam baka sana karena dirinya akan berubah mulai dari sekarang. Arwah Yena kemudian berjalan mendekati Kang Ayun sambil menanyakan apakah dia benar-benar telah menyesal atas semua perbuatan yang dia lakukan padanya. Akan tetapi arwah Yena tidak percaya dengan itu, dan dia menanyakan apakah jangan-jangan dia hanya ketakutan dan tidak merasakan penyesalan sama sekali padanya. Tentu saja perkataan itu membuat Kang Ayun semakin tercengang, karena Hyena tahu kalau dirinya hanya sedang ketakutan melihatnya. Namun sambil gemetaran dengan suaranya yang patah-patah, Kang Ayun berkata kalau dirinya benar-benar sungguh meminta maaf padanya. Kang Ayun terus-terusan memohon maaf pada Yena, sampai-sampai suaranya perlahan mulai mengajal seperti Joni kalian, dan arwah Yena berkata dirinya mengerti. Akan tetapi arwah Yena langsung mencekik lehernya Kang Ayun sambil berkata, kalau begitu kenapa dia baru menyesal setelah membuatnya mati menderita? Arwah Yena berkata kalau dia tidak perlu khawatir, karena mulai dari sekarang dirinya akan membuatnya tidak pernah lagi merasa bersalah padanya. Arwah Yena mengatakan jika dirinya melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada yang dia lakukan, bukankah seharusnya itu membuat mereka menjadi impas? Arwah Yena kemudian menceritakan kalau setelah dirinya meninggal, dirinya dibawa ke sebuah tempat. Layaknya tempat itu hanyalah sebuah dongeng belaka. Arwah Yena menceritakan jika tempat yang disebut sebagai neraka itu benar-benar ada. Bahkan neraka yang dirinya lihat itu lebih mengerikan daripada yang diceritakan. Arwah Yena tidak sabar mengajak teman-teman lamanya ini untuk merasakan tempat yang mengerikan itu dan bermain bersama-sama seperti dulu.
Tentu saja di bawah neraka yang gelap itu, gilirannya untuk menjadikan mereka sebagai mainannya. Dan Kang Ayun berteriak jangan lakukan itu. Kang Ayun terus memohon ampun pada hiena, tapi arwah hiena berkata nasibnya sudah tersegel semenjak gelasnya itu sudah ditumpahkan. Arwah hiena memberitahu berkat keteledorannya itu, dirinya mendapatkan kekuatan untuk membunuhnya dan membawanya ke neraka bersamanya. Arwah hiena berkata kalau begitu ayo kita pergi bersama ke surga yang sudah dirinya persiapkan. Tapi tentu saja surga itu akan menjadi neraka untuknya. Tentu saja itu membuat Kang Ayun berteriak semakin kencang sambil memohon supaya hiena tidak membunuhnya. Tapi suara Kang Ayun mulai serak karena dicekik dengan keras. Kang Ayun terus mencoba memberontak dari arwahnya hiena, tapi itu juga membuatnya semakin tercekik dengan sangat kuat dan suara yang dia keluarkan mulai hilang. Dalam kondisinya yang sangat kritis, Kang Ayun berpikir apakah dirinya akan mati seperti ini, tapi bersamaan dengan itu juga dia tidak mau mati seperti ini. Namun karena garam mencekik Kang Ayun dengan sangat kuat, sampai-sampai dia kesulitan bernafas dan juga berteriak, akhirnya Kang Ayun tidak bisa lagi bergerak. Tentu saja arwah hiena atau tidak lain adalah garam. Dia tidak mencekik Kang Ayun sampai mati dan hanya membuatnya pingsan saja. Karena Kang Ayun sudah tidak sadarkan diri, garam tentunya melepaskan rambut palsunya untuk mengakhiri aktingnya. Namun tentu saja, garam harus melakukan pose paling imutnya sambil berkata, garam sang malaikat membawa tidur telah membawa Kang Ayun untuk pergi ke alam mimpi yang indah. Garam juga menertawakan Kang Ayun sambil berkata, hehehe, bajingan ini sangat malang sekali, bahkan cara pingsannya saja sangat memalukan. Garam mengatakan caranya berbaring pingsan dengan mulutnya yang berbusa itu membuatnya teringat dengan kepiting yang dirinya berikan pada temannya. Garam tentunya tidak mau melewatkan kejadian ini begitu saja, jadi dirinya harus mengabadikan momen berharga ini dan menjadikannya sebagai wallpaper HP-nya. Tak lama kemudian setelah Kang Ayun pingsan, sekretaris Baik sudah membawakan beberapa dokter untuk melihat kondisinya Kang Ayun setelah dicekik oleh garam. Sekretaris Baik tentunya meminta para dokter memastikan supaya Kang Ayun tidak sampai sekarat dan kedua dokter itu langsung berlari dengan ciri khas manhwa ini. Sekretaris Baik menanyakan apakah dia tidak mencoba berniat membunuh orang itu, dan garam berkata dirinya sudah melakukannya dengan lembut. Sekretaris Baik menanyakan bagaimana dengan kondisinya, dan dokter itu memberitahu kalau pasien sehat walafiat dan dia hanya sedang tertidur pulas. Sekretaris Baik berkata baguslah kalau begitu. Jadi sekarang gunakan obat anestesi yang dia bawa supaya Kang Ayun semakin terlelap dalam mimpi indahnya. Di samping itu tim dekorasi akan bekerja keras untuk memperbaiki lokasi kejadian rumah hantu seperti sedia kala agar tidak meninggalkan kecurigaan apapun. Garam menanyakan kenapa kakak Baik repot-repot melakukannya. Bukankah akan lebih baik jika menakut-nakuti Kang Ayun dengan kejadian horor ini? Sekretaris Baik mengatakan mungkin sekarang dia akan ketakutan, tapi jika hal seperti ini terus dibiarkan, maka dia akan terbiasa dengan keadaan horor ini. Terlebih jika sudah masuk siang hari, dia pasti akan memperhatikan detail-detail kecil yang aneh dan mungkin akan sadar kalau ini adalah prank. Bahkan jika dia tidak menyadarinya, tapi kalau pamannya Kang Ayun yang datang, dia pasti akan langsung sadar kalau ada orang luar yang masuk dan telah mendekorasi kamar keponakannya. Sekretaris Baik juga mengingatkan mengenai eksekusi utama Kang Ayun yang akan segera mereka lakukan. Jadi jangan berbuat sesuatu yang tidak diperlukan. Garam menanyakan bagaimana kalau Kang Ayun menganggap kalau semua ini hanyalah mimpi. Bukankah itu akan membuat kerja keras mereka menjadi sia-sia?
Sekretaris Baik mengatakan bukankah dia tahu kalau itu tidak akan pernah terjadi dan mereka sudah merencanakan ini untuk mengatasi setiap kemungkinan terburuknya. Garam mengatakan dirinya mengerti, hanya saja dirinya sedang mengeluh karena mereka harus membongkar karya seni yang sangat indah ini. Sekretaris Baik senang rencana Divine Punishment ini berjalan lancar. Jujur saja dirinya cemas karena mengira proyek ini bisa gagal. Garam mengatakan kakak Baik tidak perlu khawatir, karena selagi ada Yuki Garam yang menjadi ahli strategi balas dendam, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Sekretaris Baik mengatakan satu-satunya alasan semuanya berjalan dengan lancar adalah karena Kang Ayun sudah membeku ketakutan, tapi jika dia mengamuk, maka segalanya akan jadi berubah. Meskipun dia berhasil menakutinya dengan aktingnya sebagai hantu, tapi kalau Kang Ayun melawannya, maka Kang Ayun pasti akan sadar kalau dia bukanlah hantu. Garam mengatakan kenapa kakak Baik begitu ragu padanya. Bukankah dia sudah tahu kalau Kang Ayun tidak akan bisa menang melawannya? Sekretaris Baik meminta supaya Garam tidak meremehkan wanita ini, karena meskipun penampilannya seperti goblin, tapi dia pernah disebut sebagai petinju jenius. Selain itu, bukankah dia sudah melihat video pertandingannya Kang Ayun yang lebih mirip seperti seorang petinju profesional, dan itu membuat perasaan Garam jadi terhina. Garam tentunya berteriak apakah kakak Baik sekarang sedang meremehkannya, dan sekretaris Baik berkata dirinya adalah pelatih bela dirinya, jadi dirinya tahu seberapa besar kemampuannya. Garam mengatakan kalau begitu tunggu saja, karena jika ada kesempatan untuk menghadapi Kang Ayun, dirinya akan menunjukkan apa itu yang namanya pertarungan sungguhan. Garam mengatakan kalau dirinya bisa menghancurkan Kang Ayun bahkan dalam pertarungan keahliannya, dan sekretaris Baik menanyakan memangnya siapa yang mau mengajarinya tinju. Yang lebih penting lagi, sekretaris Baik meminta supaya Garam tidak membuat onar terlebih dulu, sampai mereka selesai menyiapkan rencana terakhirnya. Sekretaris Baik memberitahu kalau sampai dia berani berkelahi dengan Kang Ayun, maka itu akan membuat rencana mereka jadi kacau balau. Sekretaris Baik menanyakan apakah dia sudah paham, tapi Garam berkata kalau kakak Baik mengakui dirinya lebih baik daripada Kang Ayun, maka dirinya akan mengikutinya. Sekretaris Baik mengatakan terserah dia mau apa, namun yang jelas mereka saat ini akan menunggu bagaimana reaksi Kang Ayun besok siang. Sekretaris Baik sudah tidak sabar lagi melihat ekspresi wajahnya Kang Ayun setelah tertimpa kejadian mengerikan yang mengguncang mentalnya sampai hancur. Pagi harinya atau mungkin ini adalah siang hari, Kang Ayun tampaknya masih tertidur nyenyak sampai-sampai alarm sekolah tidak bisa didengarkan. Namun ketika dia sudah terbangun, dia masih merasakan sensasi dicekik arwah gentayangan hiena dan dia mencoba untuk kembali bernafas dengan normal. Saking traumanya dengan kejadian semalam, Kang Ayun sampai sekarang masih senam jantung sambil berpikir apakah dirinya masih hidup. Kang Ayun berpikir apakah semalam dirinya benar-benar melihat penampakan hantu hiena yang mencoba untuk membunuhnya. Namun ketika melihat di sekelilingnya tampak normal, Kang Ayun jelas saja lebih terkejut lagi karena di kamarnya tidak ada perubahan apapun, seolah-olah kejadian semalam itu tidak pernah terjadi. Bahkan dinding yang dirinya tempeli foto geng poros, beserta dindingnya tidak ada noda darah sama sekali dan masih berada di posisi awalnya. Kang Ayun berpikir apakah semalam dirinya benar-benar bermimpi buruk, tapi kenapa rasanya benar-benar seperti dicekik seseorang. Namun jika itu benar-benar adalah mimpi buruk, tapi kenapa gelas yang berisikan air itu masih tumpah, padahal sebelum tertidur masih aman. Kang Ayun benar-benar dipusingkan dengan insiden semalam, padahal semalam dirinya tidur di kasur tapi tiba-tiba pindah ke lantai.
Kang Ayun jelas saja mencoba berpikir positif kalau semalam dirinya tidak sengaja ketiduran karena dirinya sudah sangat kelelahan dan malah bermimpi buruk. Kang Ayun mencoba meyakinkan dirinya kalau saking buruknya mimpinya semalam, dirinya secara tidak sengaja menumpahkan gelasnya sampai-sampai dirinya berpindah tempat tidur. Kang Ayun rasa kalau dirinya terlalu stres memikirkan ucapannya garam, padahal semuanya terlihat baik-baik saja. Kang Ayun berkata kalau semua mimpi buruk ini berawal saat hiena mencekiknya semalam, tapi tidak ada satupun insiden yang masih tersisa kecuali gelas yang tumpah. Kang Ayun rasa kalau rasa stres ini gara-gara dirinya pergi ke saman sialan itu dan membuatnya mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Kang Ayun berkata kalau dirinya dibesarkan dalam keluarga Kristen seperti Moon Ye-jin, mungkin dirinya tidak akan pernah terikat dengan persamanan. Kang Ayun rasa kalau dirinya sudah merasa baikan setelah tertidur nyenyak, jadi dirinya harus mandi terlebih dulu sebelum pergi ke sekolah. Namun ketika melihat tubuhnya di depan cermin, Kang Ayun baru menyadari ada satu hal lagi yang berubah, yaitu bekas cengkraman seseorang di lehernya. Kang Ayun yang terlalu terkejut tentunya bertanya, apa yang telah terjadi padanya? Kenapa lehernya penuh lebam seperti ini? Jelas saja itu membuat Kang Ayun kembali merinding sambil berpikir, apakah semalam dirinya benar-benar bertemu dengan hantunya Yena? Kang Ayun mencoba untuk meyakinkan dirinya kalau semua ini hanyalah mimpi, tapi secara bersamaan dia juga merasa kalau semalam dirinya dicekik sampai mati oleh hantu Yena. Kang Ayun terus-menerus mencoba untuk menolak bekas cengkraman tangan ini sambil berkata kalau semua ini hanyalah mimpi buruk, tapi itu juga membuatnya semakin merinding. Kang Ayun berteriak seperti orang gila kalau semua ini hanyalah mimpi dan penampakan hiena yang dirinya temui hanyalah mimpi buruk yang keluar. Namun bersamaan dengan itu juga, dia mengingat kalau arwah hiena akan membuatnya merasakan penderitaannya sebelum membawanya ke neraka bersamanya. Jelas saja Kang Ayun yang menangis langsung berteriak sangat histeris sambil berkata kalau semua ini bukanlah mimpi buruk. Tidak, Yena tolong lepaskan aku. Begitulah teriakan Kang Ayun yang ketakutan sampai benar-benar ngompol di celananya. Di samping itu, Lee Myung-jun bertanya apakah Sekretaris Baek pernah mendengar kalau hukuman paling kejam bagi seorang terpidana hukuman mati bukanlah eksekusinya, melainkan teror yang menghancurkan jiwanya. Para narapidana hukuman mati biasanya sudah dijadwalkan akan dieksekusi, namun mereka tidak pernah diberitahu kapan mereka akan mati. Sekretaris Baek mengatakan apa yang dilakukan Garam pada Kang Ayun adalah bentuk keajaiban supranatural hukuman mati yang telah mewakili Nona Hyena. Dengan kedatangan hantu Nona Hyena yang akan mengajaknya untuk pergi ke neraka bersama-sama, sekarang dia tidak punya pilihan lain selain menunggu kematiannya tiba. Teror yang menghancurkan mental akan terus menempel di kepalanya, dan Kang Ayun akan merasakan bagaimana penderitaan Nona Hyena selama ini yang ketakutan ketika bertemu dengan mereka selama masih hidup. Sekarang kita berpindah ke tempatnya Kang Taehan, di mana dia berteriak menanyakan apa yang terjadi pada keponakan tersayangnya. Kang Taehan berkata apakah hari ini dia benar-benar tidak masuk sekolah. Lalu ketika mendatangi apartemennya, Kang Ayun malah memiliki bekas luka di lehernya yang sangat mengerikan. Siapa yang sedang berbicara dengan Kang Taehan? Jelas itu adalah Jin Song, dan Jin Song memberitahu semua hal, mulai dari saman baik Doryong, ritual di pinggir pantai, hingga segelas air. Tentu saja wajahnya pamannya Kang Ayun terlihat sangat bahagia, bahkan dia menanyakan kegiatan omong kosong apa saja yang dia lakukan ketika bersama dengan keponakannya itu.
Kang Taihan berkata supaya Jinsong segera bersiap-siap saja, karena jika Kang Ayun sampai seperti itu selamanya, maka dia akan segera tamat di tangannya. Kang Taihan mengatakan kalau Jinsong harus membuat Kang Ayun kembali sehat sebelum dirinya tiba di apartemennya. Jadi pastikan dia melakukannya dengan baik atau dirinya sendiri yang akan menguburnya hidup-hidup. Setelah sibuk memarahi Jinsong karena keponakannya menderita, dia menanyakan apakah mereka sudah menemukan sesuatu yang dirinya minta. Kedua orang itu berkata kalau mereka sudah menyelidiki semuanya selama beberapa hari dan semua informasi yang kedua Kang butuhkan ada di dalam berkas ini. Si kacamata berkata kalau berkas ini ada kegiatan sehari-hari Yon Garam, SMA mana yang pernah dia kunjungi, lingkaran sosialnya, bahkan termasuk dengan apakah dia pernah berpacaran atau tidak. Si kacamata juga memberitahu kalau di sana juga ada informasi terkait dengan keluarganya. Jadi seharusnya kedua Kang tidak akan kesulitan mencari informasinya. Melihat informasi itu, wajah Kang Taihan tampaknya jadi cukup kesal, tapi kita masih belum diberitahu kenapa dia menunjukkan wajah seperti itu. Sekarang kita berpindah ke pelabuhan Dosu, di mana tampaknya sedang ada kapal pengangkut barang yang mulai berlabuh. Kapal kontainer ini adalah kapal yang membawa perangkat eksekusi Kang Ahyun, sekaligus proyek hukuman yang telah dipersiapkan langsung oleh Garam.